Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam gua, King Ruo terus melangkahkan kakinya sambil meningkatkan kewaspadaan. Di sekitar tubuhnya, 7 pisau cahaya Sen Guang terus bergerak melindungi tubuhnya. Sepanjang lorong goa, ternyata tempat itu dipenuhi dengan jebakan yang sewaktu-waktu dapat menyerang apabila pemicunya terinjak. Dengan menggunakan mata emasnya, King Ruo terus melangkahkan kakinya dengan tenang sambil menghindari jebakan tersebut. 200 meter dari arah belakang, King Ruo tiba-tiba mendengar suara ledakan yang begitu keras. Duar, duar, buoem. Ledakan keras itu membahana sepanjang lorong sehingga mengaktifkan jebakan yang lainnya. Apa? King Ruo begitu terkejut dan tidak menyangka bahwa ular hitam raksasa itu masih mengejarnya. Di tempat ledakan, 5 ular hitam raksasa terus menghindari serangan tombak yang tiba-tiba muncul di sepanjang lorong goa. Yang membuat mereka begitu kesal adalah King Ruo yang mereka kejar ternyata baik-baik saja, bahkan tidak menyentuh pemicu jebakan sama sekali. Bajingan itu benar-benar pencuri ulung. Dia bahkan tidak menyentuh pemicu jebakan yang ada di sepanjang lorong gua ini, ucap salah satu di antara mereka sambil menahan serangan tombak yang diciptakan khusus untuk melukai sisik mereka yang tebal. King Ruo yang berada 200 meter di hadapan mereka terus berjalan dengan tenang sambil menghindari jebakan yang telah aktif. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, dan merasa udara di dalam lorong itu mengandung kekuatan racun yang sangat mematikan. Aku akan mencobanya, ucapnya sambil menyentuh salah satu pemicu yang ada di tempat itu. Sus! Tiba-tiba dari celah-celah lubang yang berada di sekitar langit-langit lorong goa mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat. Ini adalah racun iblis neraka. Apakah mereka yang membuat lorong ini adalah orang-orang dari klan iblis? King Ruo membatin sambil melangkahkan kakinya sambil memasuki asap racun tersebut, dan terus bergerak meninggalkan kelima ular hitam raksasa yang bertarung di belakangnya. Bajingan kecil itu, apakah dia memang sengaja mengaktifkan racun yang ada di dalam lorong ini? Ucap salah di antara mereka mengumpat dengan kesal. Mereka sudah disibukkan dengan menghadapi serangan tombak yang tiada henti, kini mereka juga harus bertahan dari serangan racun yang memiliki kekuatan korosif yang dapat merusak kulit menghancurkan sistem pernapasan. Suara tombak terus mendesing, dengan asap racun yang semakin pekat. Sebenarnya King Ruo dapat memasang mantra formasi untuk menghalangi mereka, tetapi tindakan tersebut tidak dia lakukan, mengingat dia juga memerlukan bantuan mereka untuk mengalihkan perhatian serangan para makhluk yang akan dia hadapi di hutan salju utara nanti. 1 jam kemudian, King Ruo dapat melihat cahaya di ujung lorong. Akhirnya, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil sambil terus mendekati mulut lorong itu. Tiba di pintu keluar, King Ruo tidak langsung keluar dari tempat itu, tetapi menembakkan salah satu pisau cahaya Sen Guang. Sus! Cahaya keemasan melesat keluar dari mulut goa yang tiba-tiba disebut dengan suara ledakan mengguncang tempat tersebut. Ternyata ada pasukan yang berjaga di depan mulut goa, ucapnya membatin sampai menarik pisau cahaya kembali. Tidak lama kemudian, terdengar derap kaki menghampiri mulut goa. Periksa dan temukan. Ucap suara terdengar memberi perintah. King Ruo masih berada di dalam mulut gua itu lalu naik ke atas langit-langit gua dan bersembunyi dengan teknik perisai bayangan. Apa? King Ruo begitu terkejut saat melihat prajurit yang memasuki mulut gua tersebut merupakan para ranah dewa langit tingkat menengah hingga tingkat puncak. Tidak heran mengapa mereka tidak ingin meninggalkan dunia Ziran Zisen, karena aturan hukum ruang dan waktu di tempat ini ternyata tidak membatasi kekuatan kultivasi mereka. Jika tidak menggunakan teknik perisai bayangan Dewa Luo, mungkin saat ini King Ruo sudah tertangkap oleh para kultivator tingkat tinggi tersebut.
Sambil terus mengawasi pergerakan prajurit yang berada di bawahnya, King Ruo terus berkomunikasi dengan Komandan Tu Hai yang ada di dunia jiwa. Berdasarkan penjelasan ciri-ciri yang dilihatnya, Komandan Tu Hai menjelaskan bahwa prajurit tersebut merupakan pasukan kerajaan salju utara yang merupakan penguasa hutan salju yang ada di perbatasan utara Pulau Bayangan. Tuan, sebisa mungkin kita harus bersembunyi dan menghindar, karena mereka tidak akan pernah mengampuni orang yang mereka tangkap, ucap Tu Hai menjelaskan. Tidak lama kemudian seorang prajurit lalu kembali dan memberi laporan. Jenderal, sepertinya mereka adalah orang-orang dari klan Dewa Jatuh. Apakah kalian yakin? Tanya sang jenderal. Yakin jenderal, jawab prajurit itu. Orang-orang dari klan Dewa Jatuh itu sepertinya sedang mengejar sesuatu. Aku yakin mereka tidak akan berani memasuki tempat ini jika tidak karena terpaksa. Matikan semua jebakan yang ada dan biarkan mereka masuk. Baik jenderal. Di tempat persembunyiannya, King Ruo dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Tidak lama kemudian semua jebakan yang ada di dalam lorong tersebut tiba-tiba berhenti, bahkan tidak lama kemudian kelima ular hitam raksasa tiba di depan mulut goa. Sus, sus. Kelima ular hitam raksasa tersebut mengubah dirinya menjadi 5 pemuda. Hormat pada Jenderal Sisi Yao. Aku Komandan Lang Fei Han, dan rombongan sedang mengejar seseorang yang melakukan pencurian di dalam klan kami. Mohon Jenderal memberi izin kepada kami untuk masuk di wilayah ini untuk melakukan pengajaran. Sisi Yao begitu terkejut. Dia tidak pernah menyangka ada orang begitu nekat dan berani memasuki benteng klan Dewa Jatuh. Komandan Lang Fei Han, aku bahkan tidak melihat seseorang keluar dari mulut lorong ini, jawab Sisi Yao dengan jujur. Tiba-tiba semua orang yang di tempat itu terdiam. Di tempat persembunyian, King Ruo yang dapat mendengar pembicaraan mereka begitu penasaran. Berarti penguasa hutan salju ini adalah klan Singa Es. Suatu kekuatan yang mengerikan, batinnya. Bukan hanya Singa Es, mereka terdiri dari ras singa, ras serigala es dan harimau es, ucap Tu Hai menimpali dari dunia jiwa. Sisi Yao dan Lang Fei Han terlibat dalam percakapan yang serius. Mereka berdua sedang bekerja sama untuk menangkap King Ruo. Jika demikian, berarti pencuri itu belum keluar. Komandan Lang Fei Han, bersiaplah, aku akan mengaktifkan teleportasi hitam yang ada di dalam lorong. Aku yakin pencuri itu akan keluar. Jika tidak, dia akan masuk ke dalam badai ruang dan waktu, ucapnya sambil meninggikan suaranya. Jenderal ini sangat cerdas, ucap King Ruo begitu membatin. Dia tidak pernah menyangka bahwa lorong tersebut dapat digunakan sebagai gerbang teleportasi hitam. Ini lebih berbahaya dari kejaran Komandan Lang Fei Han, ucap King Ruo berpikir keras. Saat King Ruo sedang berpikir keras, tiba-tiba lorong itu mulai bergetar dan berdengung dengan keras. Tidak lama kemudian, muncul pusaran angin hitam yang siap menghisap apa saja yang ada di dalam sekitarnya. Tanpa ingin terhisap ke dalam badai ruang-ruang dan waktu, King Ruo yang berada dalam persembunyiannya langsung melesat ke arah pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Sus! Tubuhnya keluar dari lorong gua yang langsung disambut dengan serangan dari Komandan Lang Fei Han dan prajurit yang ada di tempat itu. Sus! Duar! Sus! Duar! Sus! Buoem! Ledakan keras mengguncang tempat itu saat serangan yang dilancarkan oleh Lang Fei Han beradu dengan pukulan yang dilancarkan oleh King Ruo. Jenderal Sisi Yao begitu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pencuri yang dikejar tersebut hanyalah seorang kultivator dewa langit tingkat dasar. Bahkan yang membuatnya sangat terkejut adalah bagaimana serangan yang dilancarkan oleh seorang Komandan Lang Fei Han yang merupakan kultivator dewa tingkat surga berhasil dihindari, bahkan dihadang. King Ruo meraung dengan keras saat tubuhnya terkena hantaman pukulan dari salah satu prajurit yang datang bersama Komandan Lang Fei Han. Sus! Duar! Tubuhnya terlempar menghantam tebing batu dan menghancurkannya. Di dalam dunia jiwa King Ruo, tampak King Ling, Husan dan yang lainnya berada di aula cermin jiwa dengan jelas dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Penguasa, ucap Husan dengan sangat kesal dan khawatir,
karena mereka ditahan dan tidak dibiarkan untuk ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. "Tenanglah, aku rasa penguasa memiliki sebuah rencana," ucap Jin Han menenangkan semua orang. Mereka yang berada di tempat itu semuanya tahu bahwa King Ruo memiliki sebuah rencana. Walaupun demikian, mereka merasa sangat khawatir, karena yang dihadapi bukanlah para kultivator dewa tingkat langit, tetapi para kultivator dewa tingkat surga yang kekuatannya sangat luar biasa. Duar, duar. Suara ledakan bergema dengan keras saat serangan mereka terus beradu, sehingga mengguncang tempat tersebut, serta menerbangkan apa saja yang terkena hantamannya termasuk salju yang semakin menutupi pemandangan semua orang. Sekali lagi tubuh King Ruo terlempar dengan keras. "Ah!" teriaknya kesakitan. Jika bukan karena armor emas petir langit, dapat dipastikan bahwa tubuhnya sudah berubah menjadi kabut darah. "Bangsat, pukulan kultivator dewa tingkat surga ini," ucapnya sambil bangkit berdiri dan menghindari serangan. Pertempuran itu semakin kacau dan tidak seimbang. King Ruo yang merupakan pendekar dewa langit tingkat rendah menjadi bulan-bulanan serangan kelima pendekar dewa tingkat surga dari klan Dewa Jatuh. "Kalian, jangan ada yang terlibat dan menyerang," ucap Jenderal Shizi Yao pada prajurit yang akan melancarkan serangan pada King Ruo. Prajurit yang akan menyerang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Jenderal Shizi Yao dengan bingung. "Jenderal, ada apa?" tanya sang komandan terlihat bingung. "Komandan, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang aneh dengan pertempuran tersebut?" Sang komandan tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada pertempuran yang terjadi antara King Ruo dan kelima murid dari klan Dewa Jatuh. "Jenderal, itu adalah pertarungan tidak seimbang, tetapi bagaimana dia bisa bertahan dari serangan kultivator dewa tingkat surga?" ucap sang komandan terlihat bingung. "Baguslah, berarti kamu menyadarinya. Komandan, aku meyakini pemuda tersebut bukanlah orang yang berasal dari dunia kita. Jika dia berasal dari dunia Ziran Zisen, dapat dipastikan tubuhnya sudah lama berubah menjadi kabut darah. Jenderal, jika dia demikian dia mungkin dari daratan ilahi. Jenderal, jika dia berasal dari daratan ilahi, berarti dia adalah dewa yang tidak dapat kita sentuh. Jenderal, apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita tidak terlibat dalam pertempuran itu." Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Lu Yingzi keluar dari mulut gua. Dia begitu terkejut saat melihat banyak orang di tempat itu. Bahkan yang membuatnya lebih terkejut adalah pertempuran King Ruo dengan Lang Fei Han. "Kamu," ucap Shizi Yao menatap Lu Yingzi yang tiba-tiba muncul di tempat itu. "Hormat pada Jenderal Singa Utara. Hamba Yu Yingzi dengan sengaja datang di tempat ini untuk meminta tuan-tuan agar tidak terlibat dalam pertempuran tersebut." "Maksud Anda, Tuan?" tanya Shizi Yao dengan bingung. Lu Yingzi terdiam beberapa saat. "Jenderal, pemuda itu berasal dari daratan ilahi," ucapnya dengan suara pelan. Duk, jantung Shizi Yao berdetak dengan cepat lalu menatap ke arah pertempuran dan menatap ke arah Lu Yingzi. "Tuan, terima kasih sudah mengingatkan," ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. "Jenderal, terima kasih pengertiannya. Jika demikian, aku akan segera pergi," ucapnya lalu meninggalkan tempat itu. Di arena pertempuran, King Ruo masih bertarung dengan mengandalkan kekuatan armor emas petir langit. Tingkat kultivasinya yang rendah membuatnya terus terkena pukulan dan terlempar hingga darah segar mulai keluar dari bibirnya. Sus, duar, sus, duar. Tubuhnya terkena serangan keras dan terbang menghantam bongkahan batu hingga menghancurkannya. Melihat tubuh King Ruo yang terlempar dan terluka parah, Lang Fei Han lalu menghentikan serangannya. "Cukup, tangkap dia. Kita akan membawanya pulang ke klan. Biarkan patriark yang memberi hukuman." "Baik," jawab prajurit tersebut lalu mendekati tubuh King Ruo yang terdiam tak bergerak. Saat beberapa prajurit itu hendak mendekati tubuhnya, tiba-tiba King Ruo bangkit berdiri. "Kalian makhluk buangan ingin menyentuhku, bahkan berani menyerang dan melukaiku, maka tidak ada pengampunan untuk kalian," teriaknya dengan keras sambil mengeluarkan kekuatan darah Dewa Luo. Selain itu,
7 pisau cahaya Shen Guang yang telah disimpannya kembali muncul dan bergerak di sekitar tubuhnya. Sus, pedang langit biru muncul di tangannya dan berdengung dengan keras. Apa? Semua orang di tempat itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa King Ruo yang telah terluka parah, bahkan tidak berkutik sebelumnya, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan aslinya. Lu Yingzi benar, dia memang dewa dari daratan ilahi, ucap Sisi Yao sambil memerintahkan pasukan untuk bergerak mundur dan menjauh. Tidak hanya Jenderal Sisi Yao, Komandan Lang Fei Han juga begitu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah orang yang berasal dari daratan ilahi. Oh tidak, komandan, kita telah berurusan dengan dewa dari daratan ilahi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya prajurit yang ada di belakang Lang Fei Han. Hais, mengapa kita bisa begitu bodoh, bahkan tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya? Komandan benar, ternyata selama ini dia terus menyembunyikan identitasnya, bahkan kekuatan darah yang dimilikinya. Lang Fei Han dan keempat prajurit lainnya terlihat kebingungan. King Ruo yang melihat reaksi semua orang di tempat itu akhirnya menemukan sebuah ide. Langit tolonglah, semoga ini berhasil, ucapnya sambil menatap ke arah Sisi Yao yang terlihat salah tingkah. Sisi Yao, kamu harus bertanggung jawab. Jika tidak karena idemu yang memancingku keluar dari tempat persembunyian sebelumnya, maka aku tidak akan berurusan dengan klan Dewa Buangan ini. Jika kamu tidak membunuh mereka, maka jangan salahkan aku, ucap King Ruo lantang sambil mengeluarkan lencana giok poros langit. Sisi Yao terdiam. Dia merasa bersalah dan bertanggung jawab, tetapi dia juga tidak ingin bertarung dengan orang-orang dari klan Dewa Jatuh. Sisi Yao, dalam hitungan ketiga jika kamu tidak menyerang mereka, maka aku akan mengirim kekuatan jiwa pada piringan giok poros langit ini, dan kamu dapat memastikan kengerian apa yang akan tiba di tempat ini. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Komandan Lang Fei Han. Kalian juga, orang-orang buangan, kalian benar-benar lancang, bahkan begitu berani menyimpan tubuh naga emas ilahi dan mengikatnya dengan rantai jiwa abadi. Klan Dewa Jatuh, kalian akan bertanggung jawab, ucap King Ruo lantang sambil menatap tajam ke arah Komandan Lang Fei Han. Sisi Yao, 1, 2, ti, sus, sus. Puluhan tombak perak melesat ke arah Lang Fei Han. Duar, duar. Ledakan keras kembali bergema dan mengguncang tempat itu. Ini adalah pertempuran pendekar dewa tingkat surga, sangat luar biasa, ucap King Ruo sambil menarik kekuatannya lalu meninggalkan tempat tersebut sejauh mungkin. Tanpa disadari oleh mereka yang sedang bertempur, King Ruo terus bergerak ke arah timur untuk dapat meninggalkan tempat itu secepat mungkin. 1 jam kemudian, King Ruo yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. 200 meter di hadapannya, tampak pasukan Serigala Es sedang beristirahat. Pasukan Serigala Es, ucapnya lalu bergerak ke arah lain untuk mencari tempat persembunyian. Setelah menemukan tempat yang cocok untuk bersembunyi, King Ruo lalu menutup tempat tersebut dengan mantra formasi tingkat tinggi. Di depan lorong gua tombak iblis, Sisi Yao dan Lang Fei Han yang sedang bertempur dan saling melukai tiba-tiba menghentikan serangan mereka. Bajingan, kita telah ditipu mentah-mentah oleh pemuda itu, ucap Komandan Lang Fei Han menyadari hilangnya King Ruo di antara mereka. Lang Fei Han, yang telah terlempar hingga menghancurkan pohon raksasa, berusaha berdiri dengan napas tersengal-sengal menatap semua orang di tempat itu. Matanya yang tajam lalu melihat 2 prajuritnya yang bersamanya telah tewas, sedangkan 2 prajurit lainnya masih melayani serangan yang dilancarkan oleh prajurit klan Singa Es. Sisi Yao, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menyerangku, bahkan telah melakukan perintah dari orang yang tidak kamu ketahui. Lang Fei Han, kamu juga begitu bodoh, mengapa harus menyinggung dewa dari daratan ilahi? Selain itu, kami juga tidak mau mengambil resiko. Jika dia menghancurkan giok poros langit, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memberi penjelasan. Lang Fei Han terdiam. Dia begitu menyesal karena terus mengejar King Ruo, bahkan telah memasuki lorong tombak iblis, hingga bertemu dengan Sisi Yao.
Saat dirinya sedang berpikir, tiba-tiba prajurit singa es yang berada belakangnya lalu menyerangnya kembali. Buung, buung, duar. Suara ledakan keras saat serangan yang dilancarkan oleh para ranah dewa tingkat surga menghantam tubuhnya. Bahkan Jenderal Sisi Yao yang berdiam diri tiba-tiba melesat menyerang Lang Fei Han dan menombak tubuhnya dengan keras. Sus, ceklak. Tombak perak melesat dengan kecepatan tinggi dan menancap pada tubuh Lang Fei Han dan merobohkannya. Ini adalah harga yang harus kamu bayar ketika menginjakkan kaki di tanah terlarang kami. Ucap Sisi Yao sambil menghampiri Lang Fei Han yang terduduk menahan tombak perak yang telah menancap di tubuhnya. Sisi Yao, kamu akan membayar atas apa yang kamu lakukan pada kami hari ini. Ucapnya lalu meledakkan diri. Kami akan menunggu kapan saja. Ucapnya sambil meraih tombak yang telah terjatuh ke tanah lalu menyimpannya kembali. Prajurit, kita akan melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan hutan salju. Sebelum pergi, bereskan dulu mayat-mayat ini. Ucapnya sambil menunggu keempat jasad prajurit Klang Dewa jatuh yang telah mereka bunuh. Di tempat persembunyian di dalam ceruk goa es yang tidak begitu besar, King Ruo duduk dengan sikap kultivasi. Tubuhnya terus memunculkan cahaya keemasan yang begitu kacau. Kekuatan jiwanya benar-benar terluka dengan parah, bahkan dia hampir kehilangan kesadarannya. Pertempurannya melawan Komandan Lang Fei Han dan keempat prajurit klan dewa jatuh benar-benar memperparah keadaan saat ini, di mana kekuatan darah naga yang ada dalam tubuhnya semakin bergejolak. Jika tempat persembunyian tersebut tidak dilindungi dengan mantra formasi tingkat tinggi, dapat dipastikan keberadaannya tersebut akan memancing kekuatan lain untuk mendekatinya. Dengan tenang King Ruo terus mengedarkan kultivasi jiwa dewa untuk menenangkan kekuatan roh naga tersebut serta mengobati kekuatan jiwanya yang terluka. Di belakang tubuhnya, muncul dua roh pertempuran, yaitu roh Phoenix Langit dan roh naga emas yang terlihat kabur dan transparan. Di dalam dunia jiwa King Ruo, King Ling, Husan dan yang lainnya merasakan keanehan. Aura spiritual yang ada di dalam dunia jiwa tidak semurni seperti biasanya, bahkan beberapa segel mantra formasi yang melindungi benda terlarang yang ada di dalam dunia itu mulai melemah, sehingga Husan dan yang lainnya terus bergerak ke berbagai tempat untuk menguatkan segel mantra formasi tersebut. 2 hari berlalu, namun King Ruo masih tidak bergeming dari tempat duduknya. Kali ini dia tidak lagi memikirkan untuk berburu, tetapi memikirkan bagaimana caranya untuk menenangkan kekuatan roh jiwa naga yang terus melawan di dalam jiwanya. Selain itu ia juga telah mendapatkan sumber daya tingkat tinggi yang dapat membantunya untuk menaikkan tingkat kultivasinya. Saat ini yang dilakukan oleh King Ruo adalah menyeimbangkan kekuatan dalam tubuhnya, serta keluar dari hutan salju utara. 500 meter dari tempatnya bersembunyi, bergerak puluhan prajurit kerajaan salju utara. Mereka terus melakukan pemeriksaan dan penjagaan di tempat tersebut yang merupakan wilayah terlarang klan mereka. Sepanjang jalan, Jenderal Sisi Yao terus berhati-hati dengan meningkatkan kewaspadaannya. Jenderal, sepertinya dewa dari daratan ilahi itu telah pergi dari tempat ini, ucap sang komandan sambil terus bergerak. Aku harap demikian, karena aku juga tidak ingin bertemu dengannya, jawab Sisi Yao tegas. Saat mereka terus bergerak, tiba-tiba Sisi Yao merasakan sesuatu mendekat ke arahnya dengan begitu cepat. Pasukan yang lain datang, ucapnya menghentikan pergerakannya lalu menunggu kedatangan kelompok tersebut. Sus, sus, puluhan pasukan serigala es muncul. Jenderal Sikong Langji, ada apa? Tanya Sisi Yao penasaran. Jenderal Sisi Yao, aku merasakan aura asing di wilayah ini, tapi kami kehilangan jejak. Bagaimana bisa? Kami bahkan tidak merasakan keberadaannya. Selain itu kami juga telah memeriksa seluruh wilayah ini, jawab Sisi Yao heran. Sikong Langji terdiam terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Menurutnya tempat yang paling aman untuk bersembunyi saat berada di dalam wilayah hutan salju utara adalah wilayah terlarang bagian dalam, karena banyak ceruk gua es. Ceruk es, ceruk batu es abadi. Ucapnya tiba-tiba. Tapi bagaimana bisa? Jika demikian, mari kita periksa tempat itu,
ucap si Ziyao lalu bergerak meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, King Ruo yang berada di dalam ceruk gua es tiba-tiba merasakan aura yang begitu kuat mendekat ke arahnya. Sepertinya mereka telah mengetahui keberadaanku, ucapnya lalu menghentikan kultivasinya. Di sekitar ceruk goa, si Ziyao dan si Kong Langji yang baru saja tiba langsung memeriksa tempat itu. Keluar, ucap si Kong Langji sambil mengedarkan kekuatan dewa tingkat surga menyegel tempat itu. King Ruo yang menutup diri dengan mantra formasi bayangan lalu keluar dari dalam ceruk itu. Tuan, ternyata Anda, ucap si Ziyao sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan kagum dan hormat karena dapat bersembunyi dari pengawasannya. Jenderal Si Kong Langji, dia adalah dewa dari daratan ilahi. Dia bersembunyi mungkin karena memulihkan tubuhnya yang terluka. Apa yang akan kita lakukan? Tanya si Ziyao berbicara melalui telepati. Si Kong Langji lalu menarik kekuatannya dan menghampiri King Ruo. Tuan, aku Si Kong Langji. Anda telah memasuki wilayah terlarang penguasa hutan salju utara. Mohon segera tinggalkan tempat ini, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Si Kong Langji tahu bahwa orang yang ada di hadapannya hanya ranah dewa langit tingkat dasar, tapi latar belakangnya yang berasal dari daratan ilahi patut dihormati, setidaknya tidak membuat masalah dengan mereka. Jenderal Si Ziyao, Jenderal Si Kong Langji, aku memang ingin meninggalkan tempat ini, maaf sebelumnya, ucap King Ruo dengan hormat. Tuan, kami tahu Anda sebelumnya terluka. Selain itu, wilayah ini juga dilindungi dengan mantra formasi. Walaupun Anda dapat bersembunyi, tapi Anda tidak akan bisa keluar, ucap si Ziyao menjelaskan. Jika demikian, mohon para jenderal menunjukkan jalan keluar, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Baik, jawab si Ziyao dan si Kong Langji bersamaan. Kedua jenderal itu lalu membawa King Ruo dan meninggalkan pasukannya yang berada di tempat itu lalu bergerak ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Mereka bertiga terus bergerak, hingga tiba di sebuah pilar es. Tuan, kami berdua akan membuka jalan dengan melemahkan kekuatan mantra perlindungan. Silahkan Tuan segera pergi, karena kami takut para jenderal yang lain akan mempermasalahkan keberadaan Anda, ucap si Kong Langji. Baik, jawab King Ruo sambil memberikan kedua jenderal itu masing-masing satu cincin penyimpanan. Tuan, kami, Jenderal Si Ziyao dan si Kong Langji, terima kasih. Aku akan kecewa jika Anda berdua menolak pemberianku yang tidak seberapa ini, ucap King Ruo memaksa. Jika demikian, terima kasih Tuan, ucap si Ziyao lalu mengambil cincin penyimpanan tersebut. Sung, pilar es bergetar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul pusaran angin kecil di tengah-tengah pilar es. Tuan, sekarang, ucap si Kong Langji sambil menjaga keseimbangan gerbang es tersebut. Tanpa ragu, King Ruo lalu melompat ke dalam pusaran angin gerbang es tersebut. Sus, tubuhnya lenyap. Di depan pilar es, Jenderal Si Ziyao dan Si Kong Langji lalu menghentikan tindakannya. Jenderal Si Kong Langji, mari kita pergi, ucapnya lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan, mereka berdua tiba-tiba berhenti. Jenderal Si Kong Langji, ada apa? Jenderal Si Ziyao, pemuda tersebut memang berasal dari daratan ilahi, karena hanya mereka yang berasal dari daratan ilahi yang dapat memiliki buah-buahan abadi ini, ucapnya dengan senang saat memeriksa isi cincin penyimpanan yang diberikan King Ruo. Jenderal Si Kong Langji benar, ini benar-benar sumber daya tingkat tinggi. Tampak kebahagiaan terpancar dari wajah mereka berdua. Jenderal Si Ziyao, terima kasih telah mengingatkanku sebelumnya. Jika tidak, mungkin aku sudah membunuhnya. Selain itu, kita juga tidak akan dapat memiliki buah-buahan abadi ini, ucap Si Kong Langji dengan senang. Di lorong teleportasi, King Ruo tiba-tiba terlempar di sebuah puncak gunung. Akhirnya aku keluar juga, ucapnya senang lalu mengeluarkan para guai dari dalam dunia jiwa. Tahu-tahu, periksa gunung ini. Aku akan beristirahat di tempat ini. Segera melapor apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan.
Tao Tao dan keempat Guai lainnya itu lalu pergi meninggalkan King Ruo untuk memeriksa wilayah gunung tersebut. Di dunia luar Ziren Zisen, di halaman istana kerajaan Cheng Shibao, para kultivator tingkat tinggi mulai berdatangan untuk menyaksikan ratusan pasangan lencana giok hitam yang terus-menerus hancur. Yang mulia Raja, memasuki 2 hari terakhir ini, kita telah kehilangan 300 orang peserta. Aku harap mereka yang keluar dari lembah Senmi Bao mau melelang barang yang mereka dapat, sehingga tidak memancing kemarahan para kultivator tingkat tinggi yang terus berdatangan ini, ucap seorang menteri dengan serius. Menteri Qin Cheng Hin, tenang saja. Aku sudah menyerahkan urusan ini pada Jenderal Lin Yuchang, ucap Lin Jiuhong dengan santai. Jenderal Lin Yuchang yang duduk di kursinya dengan santai hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Di antara kerumunan orang yang datang di tempat itu, Chen Meng menatap pasangan lencana giok hitam dengan khawatir. Dia berharap King Ruo yang merupakan tamu agung klan Chen mereka dapat keluar dari lembah Bao Senmi dengan selamat. Di dalam istana kerajaan, tiba-tiba Lin Jiuhong berdiri dari tahtanya. Patriark, ada apa? Tanya para tetua dengan bingung dan penasaran. Lin Yuchang, lakukan dengan segera. Ada berita penting dari pemimpin utama Hua Dijiu, ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu dengan tergesa-gesa. Di dalam dunia Ziren Zisen, King Ruo masih berada di atas puncak gunung tempat dia terlempar sebelumnya berkultivasi dengan tenang. Tidak jauh darinya, Tao Tao dan keempat Guai lainnya telah kembali dan duduk dengan tenang. Tiba-tiba dari atas langit, muncul pusaran angin hitam raksasa. King Ruo yang masih berkultivasi terbangun lalu memanggil Tao Tao untuk kembali ke dalam dunia jiwa. Sepertinya mereka mempercepat waktu untuk kembali, ucap King Ruo sambil menatap gerbang angin hitam lalu melompat ke arahnya. Sus, tubuhnya lenyap memasuki pusaran angin hitam tersebut. Tidak hanya dirinya, ratusan pendekar yang datang memasuki dunia kecil tersebut juga kembali. Di dalam lorong teleportasi, tampak para kultivator terlihat kebingungan dengan fenomena tersebut. Saudara, seperti pihak kerajaan telah menarik kita kembali secara paksa. Apakah terjadi sesuatu di dunia kita? Duk, jantung King Ruo berdetak dengan kencang. Semoga saja tidak terjadi sesuatu di benua teratai biru, ucapnya berusaha bersikap tenang. Di dalam lorong teleportasi, 400 kultivator tingkat dewa dengan tenang terus bergerak menuju ujung lorong. Di dunia luar, di atas panggung halaman istana kerajaan Cheng Shibao, tersisa 500 pasangan giok hitam, sehingga dapat dipastikan 100 orang yang tersisa tertahan di dunia kecil Ziren Zisen. 12 jam kemudian, mereka akhirnya melihat cahaya putih yang semakin membesar. Kus! Tubuh mereka terhisap dengan keras. Boom, boom. Satu persatu mereka keluar dari celah dimensi dan terlempar di hutan Bao Senmi. 15 menit kemudian, semua orang yang ada di dalam lorong teleportasi itu akhirnya keluar, dengan lenyapnya pusaran angin hitam di atas langit. Boom, langit yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergetar kembali. Sus, Lin Jiuhong dengan cakram perak langit muncul di tempat itu. Semua orang yang ada di dalam hutan Bao Senmi lalu bergerak mendatangi tempat di mana Lin Jiuhong turun. Satu persatu mereka melesat ke arah tersebut dan mendapati Lin Jiuhong sedang berhenti di halaman pagoda hitam bertingkat 7. Selamat datang kembali di benua teratai biru. Aku harap petualangan Anda sekalian membawa hal baik, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat pada para kultivator yang hadir di tempat itu. Yang mulia Raja, tentu petualangan kami menyenangkan, tapi mengapa tiba-tiba kami ditarik kembali dengan paksa? Bukankah kami masih memiliki waktu 2 hari lagi? Tanya seorang pemuda dengan wajah kesal. Lin Jiuhong terdiam lalu mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu. Saudara sekalian, mohon maaf, saat ini benua teratai biru sedang diguncang oleh kekuatan besar. Kami ingin menggabungkan semua kekuatan yang ada untuk menghancurkan kekuatan itu. Dengan wajah serius, Yang mulia Raja, katakan yang sebenarnya, jangan membuat kami semakin penasaran. Ucap seorang pemuda menatap Lin Jiuhong dengan jengkel.
Saudara sekalian, saat ini pertahanan perbatasan timur telah dirusak oleh sebuah kekuatan yang menyebut dirinya dengan bunga perang. Sang pemimpin merupakan seorang kultivator dewa tingkat langit puncak, yang kekuatannya setara dengan kekuatan dewa tingkat surga. Semua orang yang ada di tempat itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa terlihat keterkejutan di wajah mereka. Di dunia kecil Ziran Zisen, mereka bahkan pernah bertempur melawan para kultivator dewa tingkat surga yang dimaksud. Melihat reaksi para kultivator yang biasa-biasa saja membuat Lin Jiuhong tersenyum kecil. Aku rasa berita ini tidak terlalu mengejutkan saudara sekalian, karena saudara semuanya pasti sudah menghadapi kultivator dengan kekuatan yang seperti itu. Baiklah, aku akan berterus terang, ucapnya lalu turun dari cakram perak langit. Di hadapan semua orang, Lin Jiuhong lalu membuat segel tangan. Sung, muncul sebuah pilar tombak emas raksasa di tengah-tengah mereka. Pilar emas raksasa tersebut lalu memecah menjadi ratusan tombak kecil dengan hiasan bunga teratai biru lalu melesat ke berbagai arah dan menandai semua orang yang ada di tempat itu. Setelah tanda itu menyatu dengan tubuh dari para kultivator tersebut, Patriark, sekaligus Raja Kerajaan Cheng Shi Bao itu lalu berdiri di depan pintu pagoda dan menatap semua orang. Aku Lin Jiuhong adalah wakil kelima pelindung benua teratai biru. Dengan ini memohon kesediaan dan kerjasama saudara semua untuk membantu pasukan perbatasan wilayah timur, untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh pasukan bunga perang. Adapun tujuanku membuka lembah Bao Senmi sebelumnya adalah untuk melatih kemampuan dan kekuatan saudara sekalian, ucapnya lantang sambil mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di tempat itu dengan tatapan bangga. Aku yakin saudara sekalian yang mampu keluar dari dunia kecil Ziran Zisen adalah orang-orang yang telah terpilih untuk menjadi pasukan pelindung benua teratai biru. Di alam setengah dewa itu, aku yakin semuanya pasti pernah berurusan dengan mereka yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi, ucapnya lantang. Para kultivator yang ada di tempat itu menatap Lin Jiuhong dengan sedikit kesal. Walaupun demikian, mereka juga merasa bersyukur, karena dengan memasuki dunia tersebut, mereka dapat mengetahui bahwa kekuatan yang mereka miliki saat ini ternyata masih rendah. Satu hal lagi, kalian tidak bisa menolak, karena kalian telah ditandai dengan tombak emas teratai biru, ucap Lin Jiuhong sambil tersenyum kecil. Sepertinya kita tidak punya pilihan, ucap para kultivator muda sambil menatap tajam ke arah Lin Jiuhong. Para tuan-tuan kultivator, aku harap kesediaan kalian semua, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jujur saja aku katakan bahwa tindakan klan Lin yang membuka dunia kecil Ziran Zisen sebelumnya merupakan bentuk persiapan untuk mengantisipasi kekuatan dari luar yang ingin memasuki benua teratai biru, tetapi aku tidak menyangka bahwa mereka akan menyerang begitu cepat. Para tuan-tuan sekalian, kali ini kita tidak sendiri. Dengan jumlah kalian dan jumlah yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun, kini pasukan kelima pelindung benua teratai biru ada 7.700 kultivator dewa tingkat tinggi. King Ruo yang berada di antara kerumunan tersebut terdiam, pikirannya yang biasanya tenang kini menjadi sedikit kacau. Dengan situasi dirinya yang sedang terluka saat ini, belum lagi dengan kesiapan pasukannya untuk menghadapi aliansi sekte aliran hitam, kini muncul kekuatan baru yang hendak menghancurkan benua teratai biru membuatnya menggelengkan kepala. Baiklah, tanpa menunda, aku akan memilih salah seorang di antara kalian yang akan menjadi jenderal utama pasukanku. Kamu, ucapnya tiba-tiba menunjuk ke arah King Ruo yang sedari tadi terdiam. Semua orang yang ada di tempat itu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Aku tahu saudara sekalian pasti penasaran, mengapa aku memilih pemuda ini menjadi jenderal utama pasukanku? Perlu kalian ketahui bahwa aku memiliki sebuah alasan, ucapnya sambil memincingkan matanya dengan tajam ke arah King Ruo. King Ruo yang sedari tadi terdiam lalu mengangkat kepalanya dan menatap semua orang yang memandang ke arahnya, lalu memandang ke arah Lin Jiuhong. Yang mulia Raja Lin Jiuhong, mengapa harus aku? Sedangkan banyak di antara mereka adalah para kultivator dewa langit tingkat tinggi, jawab King Ruo menolak dengan halus. Penguasa dari barat, jangan pernah berbohong di hadapanku. Aku telah menyelidikimu.
dan mengetahui reputasimu sebagai seorang yang mengabdikan diri untuk menjaga perdamaian benua teratai biru, ucap Lin Jiuhong berbicara melalui telepati. King Ruo yang sebelumnya tentang tiba-tiba terkejut sambil menatap ke arah Lin Jiuhong dengan tajam. Yang mulia raja, aku tidak mengerti dengan apa yang Anda maksud. Tuan King Ruo, jangan berpura-pura lagi di hadapanku. Aku tahu penyamaranmu itu. King Ruo terdiam beberapa saat lalu menganggukkan kepalanya. Yang mulia raja, aku bersedia, tetapi aku mohon, jangan biarkan orang lain mengetahui rahasia dan keberadaanku. Selain itu, saat ini aku juga sedang terluka parah, ucapnya lirih. Tuan King Ruo, panggil aku Lin Jiuhong saja, ucapnya merendah. Semua orang yang ada di tempat itu menatap King Ruo dan Lin Jiuhong dengan penasaran. Sepertinya mereka sedang berdiskusi, ucap yang lain menimpal. Tuan-tuan kultivator, kini Anda sekalian adalah pasukan pelindung benua teratai biru, dan tuan muda ini bersedia menjadi jenderal utama. Kalian dapat memanggilnya dengan nama Jenderal Pilar Barat, ucap sang raja dengan lantang, memperkenalkan King Ruo pada semua orang. Semua orang yang ada di tempat itu hanya bisa menganggukkan kepala, dan mereka bahkan tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula itu adalah keputusan Lin Jiuhong yang ternyata merupakan seorang wakil pemimpin pelindung benua teratai biru. Karena kalian semua telah menyetujuinya, maka aku akan membawa kalian masuk dan memberikan pengajaran, ucapnya sambil membuat segel tangan. Sus, sus. Pingu gerbang pagoda hitam yang berada di belakangnya tiba-tiba bergetar dan terbuka. Sus. Aura spiritual yang sangat kuat menyapu tempat itu saat pintu gerbang tersebut terbuka. Ini auranya sama dengan dunia Ziran Zisen, ucap mereka dengan takjub. Saudara benar, auranya hampir sama dengan dunia Ziran Zisen, tetapi aura ini lebih kuat dan kental, ucap yang lain menyatakan pendapatnya. Pasukan Pilar Barat, masuklah. Ucap Lin Jiuhong mengubah panggilan semua orang di tempat itu dan membawa mereka memasuki aula pagoda hitam dengan tenang. 400 orang para kultivator yang terdiri dari para dewa tingkat bumi hingga tingkat dewa langit memasuki pagoda hitam. Mereka terus bergerak hingga tiba di sebuah aula besar. Di tengah-tengah aula besar itu mengambang sebuah cahaya berwarna biru keemasan yang dilingkari dengan jutaan sajak serta berbagai jenis mantra formasi tingkat tinggi terus berdengung dan mengalirkan aura spiritual yang sangat kental. Para kultivator itu lalu dipersilakan untuk duduk dan mengambil sikap kultivasi. Prajurit Pilar Barat, kita masih memiliki waktu. Silakan pulihkan diri sambil berkultivasi dan menyerap kekuatan ilahi dari serpihan kelopak bunga teratai biru. Aku juga akan memberikan pengajaran kepada kalian. Tetap fokus dalam dua hal. Pertama, pulihkan diri, serta dengarkan penjelasanku, dan ini adalah pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang pasukan pelindung benua. Baik, pertama-tama adalah aturan. Ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pasukan pelindung benua teratai biru. Pertama, tidak diperbolehkan membunuh sesama anggota pasukan. 2. Kalian harus menjaga rahasia diri sendiri serta anggota lainnya. 3. Siap berperang dan terima panggilan apabila diperlukan. Dengan tegas aku ingatkan pada kalian semua, apabila ada salah seorang di antara kalian yang melanggar salah satu dari aturan tersebut, maka kekuatan yang menandai dari kalian sebelumnya akan secara sendirinya menghancurkan tubuh kalian. Ucapnya menjelaskan. Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tanda yang telah mereka terima sebelumnya ternyata memiliki kekuatan yang sedemikian rupa. Dengan adanya aturan itu, maka setiap orang yang menjadi anggota pasukan pelindung benua teratai biru harus jujur satu pada yang lainnya. Lin Jiuhong lalu meminta setiap orang untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan nama mereka satu persatu. Sambil memulihkan diri dan menyerap kekuatan ilahi yang keluar dari serpihan kelopak bunga teratai biru tersebut, satu persatu mereka mulai memperkenalkan diri. Ye Jiyun, murid Sekte Elang Langit, dari klan Ye, berasal dari wilayah Kekaisaran Qian. Semua orang terus memperkenalkan dirinya sambil menyebutkan nama sekte dan klan mereka dengan jelas. Saat giliran King Ruo,
Tiba-tiba ruangan itu menjadi senyap. Penguasa dari barat, tidak perlu takut dan ragu. Kerahasiaanmu akan mereka bawa sampai mati. Jika salah seorang di antara mereka punya pikiran untuk mengatakan sesuatu atau membeberkan rahasia Anda, maka tanda pilar emas yang ada di tubuh mereka akan menghancurkan tubuh mereka, ucap Lin Jiuhong berbicara dengan King Ruo melalui telepati. Setelah mendapat penjelasan dari Lin Jiuhong, King Ruo akhirnya memperkenalkan diri. Aku King Ruo, wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas, dari klan Qing, kota Perak wilayah barat, ucapnya lantang, sambil memperkenalkan diri lalu merubah tampilan wajahnya ke dalam tampilan yang asli. Apa? Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu menjadi riuh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa King Ruo ada di tengah-tengah mereka. Yang membuat mereka begitu bingung adalah bagaimana King Ruo begitu berani meninggalkan wilayah barat sedangkan pasukan aliran hitam selalu menunggu kesempatan untuk datang di tempat tersebut. Dalam sesi perkenalan tersebut, King Ruo juga menjelaskan bahwa pecahan artefak terlarang yang dicari di wilayah barat telah dikumpulkan oleh seseorang. Di dalam ruangan itu tampak beberapa para murid sekte aliran hitam menundukkan kepalanya. Aku tahu beberapa di antara kalian adalah murid sekte aliran hitam, tetapi kalian tidak perlu takut padaku. Saat ini kita adalah sama-sama pelindung benua teratai biru. Aku tidak dapat membunuh kalian dan sebaliknya, tetapi perlu kalian ketahui bahwa jika ada di antara kalian yang melanggar aturan tersebut maka bersiaplah kematian akan menjemput kalian sendiri, ucapnya berbicara dengan serius. King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada Lin Jiuhong. Wakil pemimpin Lin Jiuhong, aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah boleh? Ucap tanya King Ruo. Lin Jiuhong tersenyum ramah. Jenderal Pilar Barat, tentu saja boleh. Jika benua teratai biru memiliki pasukan pelindung, lalu kemana saja kalian ketika orang-orang dari daratan ilahi menyerang wilayah barat, bahkan membiarkan pasukan aliran hitam mendatangi wilayah kami dengan bebas? Tanya King Ruo dengan tajam. Lin Jiuhong tersenyum kecil. Jenderal Pilar Barat, perlu Anda ketahui bahwa kami para pelindung benua teratai biru juga muncul dan terlibat dalam kekacauan tersebut. Saat itu kami bertugas menghadang mereka yang terus-menerus memasuki tempat tersebut, tetapi secara utuh kami tidak pernah menampakkan diri sebagai orang yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa para pelindung benua juga terlibat dalam kekacauan dahsyat yang terjadi di wilayah barat. Penguasa dari barat, perlu juga Anda ketahui bahwa orang-orang yang datang dari daratan ilahi bukan ratusan tapi ribuan, sedangkan mereka yang tidak dapat kami hadang berhasil masuk ke wilayah barat. Dan untuk semua orang aku juga mengingatkan bahwa para pelindung benua teratai biru hanya dapat melakukan pertempuran mereka di dalam kabut biru. Sedangkan serangan pasukan aliran hitam, itu adalah kekacauan internal di dalam benua. Kami tidak terlibat dengan hal itu. Pasukan pelindung benua hanya bertanggung jawab untuk melindungi benua ini dari serangan wilayah luar. Walaupun demikian, kalian juga tidak boleh mengacuhkan kekacauan di depan mata. Sebagai pasukan pelindung, kalian juga terikat di dalamnya. Dan pernyataan Lin Jiuhong yang demikian, semua orang di dalam ruangan itu semakin terkejut. Jika demikian berarti ada dunia lain yang lebih kuat dari daratan ilahi ataupun daratan tengah ini. Ucap seorang pemuda. Lin Jiuhong menatap pemuda tersebut sambil tersenyum kecil. Pasukan Pilar Barat, perlu kalian ketahui, tujuanku memang ingin menjelaskan pada kalian mengenai hal tersebut. Di tempatnya duduk, King Ruo masih terdiam dan mencoba untuk memahami penjelasan Lin Jiuhong sebelumnya. Berdasarkan laporan dari tawanan klan Dewa Cahaya dan Dewa Udara, kristal giok poros langit yang mereka gunakan untuk memasuki benua teratai biru memiliki batasan. Ah sudahlah, ucap King Ruo sambil mendengarkan penjelasan Lin Jiuhong. Lin Jiuhong lalu menjelaskan bahwa semesta kehidupan dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu daratan ilahi, daratan tengah, dan daratan bawah. Daratan tengah terbagi ke dalam 3 benua utama, yaitu benua teratai biru, benua teratai merah dan benua teratai hitam.
Adapun pasukan bunga perang yang menyerang kita saat ini adalah orang-orang yang berasal dari wilayah benua teratai hitam, ucap Lin Jiuhong dengan serius. King Ruo begitu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa benua teratai biru yang merupakan salah satu dari 3 benua utama yang ada di daratan tengah. Sungguh pengetahuanku masih terbatas, gumamnya dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Aku juga akan menjelaskan. Jika ada wakil pemimpin, berarti ada pemimpin utama. Selama ribuan tahun, kepemimpinan itu terus dipegang oleh mereka yang berasal dari klan Hua. Dimulai dari Hua Di, Hua Di Er, Hua Di San, Hua Di Si, Hua Di Wu, Hua Di Liu, Hua Di Qi, Hua Di Ba, dan Hua Di Jiu. Adapun klan yang menjadi wakil pemimpin gedung benua teratai biru adalah klan Yan di wilayah timur, klan Lin di wilayah barat, klan Dun di wilayah utara, klan Ling di wilayah selatan, dan klan Wu di wilayah tengah. Klan Ling, apakah? King Ruo membatin sambil mendengar penjelasan Lin Jiuhong dengan serius. Sepanjang hari itu Lin Jiuhong terus menjelaskan pada mereka sejarah, nama, dan berbagai kekuatan yang melatar belakangi benua teratai biru. Jika demikian, apa yang melatar belakangi orang-orang dari benua teratai hitam menyerang wilayah benua teratai biru? Tanya seorang tetua dengan serius. Saat ini, kami juga tidak tahu dan sudah melakukan penyelidikan, dan yang pastinya mereka melakukan penyerangan ini karena kejatuhan sang penguasa benua teratai biru sehingga kekuatan perlindungan benua melemah. Apa? Semua orang di dalam ruangan itu begitu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa benua teratai biru juga memiliki seorang penguasa agung. Jangan-jangan artefak terlarang yang dicari oleh semua orang di wilayah barat adalah miliknya. King Ruo membatin tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah Lin Jiuhong dengan tajam. Penguasa agung Lan Lianhua telah lama terjatuh, dan itu baru diketahui saat kedatangan orang-orang dari daratan ilahi, ucap Lin Jiuhong merendah sambil mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan sedih. Perlu untuk diketahui, selama ribuan tahun, benua teratai biru telah dipimpin oleh 3 penguasa. Pertama, Penguasa Agung Dalianhua, Penguasa Agung Meili Dalianhua, dan Penguasa Agung Lan Lianhua. Jadi saat ini benua teratai biru diambang kekacauan karena sang penguasa telah terjatuh. Adapun tugas para pelindung benua adalah melawan serangan dari dunia luar. Pasukan Pilar Barat, tugas ini akan berat, karena kita tidak tahu kapan seorang penguasa agung lahir di benua teratai biru, ucapnya dengan wajah sedih. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka tidak pernah menyangka, ancaman terbesar yang akan mereka hadapi adalah kekuatan dari luar yang akan menginvasi benua teratai biru. King Ruo terdiam dengan pikirannya sendiri lalu menatap ke arah Lin Jiuhong. Wakil pemimpin Lin Jiuhong, aku mengetahui ada 7 penguasa utama di daratan ilahi. Apakah penguasa Lan Lianhua adalah termasuk dari salah satu ke-7 penguasa tersebut? Tanya King Ruo berbicara melalui telepati. Lin Jiuhong tersenyum kecil sambil menatap ke arah King Ruo dengan ramah. Penguasa dari barat, dari mana kamu bisa mengetahui keberadaan terkuat itu? Apakah kamu juga berasal dari sana? Daratan ilahi memang dikuasai oleh 7 penguasa agung, dan itu adalah kasus yang berbeda dengan benua teratai biru yang hanya dikuasai oleh 1 penguasa agung. King Ruo menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin, aku berasal dari benua teratai biru, tetapi hal itu, apakah benua yang lain juga sama? Benar, benua teratai hitam dan benua teratai merah juga dikuasai oleh 1 penguasa agung. Dalam hal kekuatan, para penguasa itu semua hampir sama, yaitu sama-sama telah melampaui batasan kultivasi. Di dalam aula itu sambil mendengarkan pengajaran dari Lin Jiuhong, semua orang yang ada di dalam ruangan itu juga menyerap kekuatan ilahi dari serpihan kelopak bunga teratai biru. Wakil pemimpin Lin Jiuhong, jika demikian, mengapa kita harus berlama-lama di tempat ini? Bukankah kita harus segera membantu pasukan yang lain untuk melawan serangan tersebut? Tanya seorang pemuda mengejutkan keheningan itu.
Kalian semua tenanglah, saat ini 4 wakil pemimpin lainnya sedang melakukan perlawanan di gerbang timur. Selain itu, kalian juga harus menyerap kekuatan ilahi dari kelopak bunga teratai biru ini dan itu akan membutuhkan waktu hingga beberapa jam kemudian, supaya tanda yang ada pada tubuh kalian sebelumnya menjadi sempurna. Lin Jiuhong menjelaskan bahwa kekuatan ilahi dari serpihan kelopak bunga teratai biru yang mereka serap akan menguatkan tanda yang telah mereka terima sebelumnya. Tanpa kekuatan ilahi dari serpihan kelopak bunga teratai biru, akan merusak tubuh mereka. Mendengar penjelasan Lin Jiuhong, semua orang yang berada di dalam ruangan itu lalu memfokuskan diri untuk segera menyempurnakan tanda yang ada pada tubuh mereka. Untuk menguatkan penjelasan mengenai benua teratai biru, Lin Jiuhong menciptakan sebuah gambar hidup. Sebuah bola dunia berwarna biru muncul dari kehampaan dan terus berputar. Bola dunia itu dilingkari cincin yang terlihat seperti kelopak bunga teratai biru yang terlihat seperti mengikat dunia itu agar tidak pecah. Dari bola dunia itu terlihat setiap wilayah yang ada di benua teratai biru tersekat oleh kabut beracun yang berwarna biru dan itu adalah kabut yang memisahkan wilayah timur, barat, utara, dan selatan serta jantung benua. Sedangkan gerbang dunia tersebut terlihat berwarna merah dan terletak pada cincin yang melingkarinya. Dan gerbang itu hanya terdapat di bagian timur saja. Apakah ini alasan mengapa wilayah timur sangat sulit untuk dimasuki? King Ruo membatin. Wakil pemimpin, mengapa hanya ada gerbang timur, apakah tidak ada gerbang lain? Tanya seorang pemuda yang terlihat begitu penasaran dengan hal itu. Sebenarnya ada 5 gerbang, tetapi penguasa agung Lan Lianhua menutup ketiga gerbang tersebut, hingga kini tersisa 2 gerbang saja, yaitu gerbang timur dan gerbang poros tengah di jantung benua yang telah disamarkan. Itu adalah alasan mengapa kedua wilayah itu kaya akan aura spiritual. Wakil pemimpin, mengapa penguasa agung tidak menutup semua gerbang itu? Jika kita menutup semua gerbang, maka aura spiritual dunia ini akan hilang dan lenyap. Semua orang terdiam mencoba memahami penjelasan Lin Jiuhong. Mereka memahami alasan penguasa agung Lan Lianhua menutup ketiga gerbang itu untuk memudahkan penjagaan benua, tetapi itu merugikan wilayah yang lain. Selain itu, gerbang yang merupakan pintu masuk dunia tersebut merupakan artefak yang memiliki kekuatan untuk menarik aura spiritual langit dan bumi. 7 jam kemudian, Lin Jiuhong menghentikan pengajarannya dan membiarkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu untuk beristirahat dan memulihkan diri. 2 jam lagi, kita akan meninggalkan tempat ini. Selain itu, ini adalah tempat rahasia yang tidak boleh kalian ceritakan pada orang lain, dan kalian juga telah diingatkan dengan konsekuensinya, ucapnya sambil menatap ke arah King Ruo. King Ruo terdiam dengan pikirannya yang begitu semrawut sambil menyerap kekuatan spiritual yang terus terpancar dari serpihan kelopak bunga teratai biru. Apakah aku akan mengerahkan pasukan dari klan abdi Dewa Luo atau meminta bantuan pada ayah guru Luo Feng, ucapnya membatin. Di dalam dunia jiwa King Ruo, King Ling dan yang lainnya merasakan perubahan yang luar biasa. Di dalam dunia tersebut, mereka merasakan aura spiritual kembali normal bahkan menjadi lebih padat. Lalu mereka terburu-buru menuju aula cermin jiwa untuk melihat apa yang terjadi di dunia luar. Tetapi penglihatan mereka tertutup oleh kabut biru yang begitu padat. Nyonya penguasa, apakah kita saat ini ada di perbatasan wilayah kabut biru, atau sejenisnya? Tanya Husan bingung. Husan, aku juga tidak tahu, apakah masih di dunia Ziran Zisen atau sudah berada di benua teratai biru, jawab King Ling cemas. Di aula pagoda hitam, 2 jam akhirnya berlalu. Lin Jiuhong lalu mengakhiri kultivasi semua orang. Waktunya kita untuk keluar dan bergabung dengan pasukan yang sudah menunggu di gerbang timur. Sambil membuat segel tangan, muncul 2 buah pilar giok biru dengan ukiran bunga teratai yang memiliki kekuatan aura spiritual yang sangat kuno. Tidak lama kemudian muncul pusaran angin berwarna keemasan yang terus berputar di antara 2 pilar tersebut. Semua orang, ini disebut dengan gerbang giok teratai biru. Silakan masuk ke dalam gerbang. Saat semua orang yang ada di tempat itu akan memasuki gerbang,
Tiba-tiba dari telapak tangan mereka, muncul gambar bunga teratai biru dengan cahaya biru kemasan. Itu adalah tanda bahwa kalian pasukan pelindung benua teratai biru. Selain itu, jika ada di antara kalian tidak memiliki tanda tersebut, jangan coba-coba masuk ke dalam gerbang itu. Ucap Lin Jiuhong mengingatkan. Satu persatu mereka yang akan memasuki gerbang itu melihat telapak tangannya memastikan bahwa mereka telah ditandai. Sus, sus. Satu persatu tubuh mereka lenyap di balik gerbang teratai biru yang terus berdengung. Di dalam lorong, mereka begitu terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa apa yang biasa mereka lihat di lorong ruang dan waktu berbeda di tempat itu. Biasanya lorong ruang dan waktu terlihat gelap dan bergetar serta tidak stabil. Namun di dalam lorong itu, mereka seperti melintasi dunia biasa. Gerbang teleportasi yang diciptakan oleh seorang penguasa memang berbeda dengan yang diciptakan oleh kultivator tingkat biasa lainnya, ucap King Ruo membatin sambil merasakan sensasi yang berbeda di tempat itu. Dalam waktu 15 menit, semua orang yang ada di dalam lorong itu melihat sebuah cahaya keemasan yang menghisap mereka lalu melempar mereka di sebuah tempat yang begitu gelap dengan kabut biru yang begitu pekat. Tanda yang ada di telapak tangan mereka bersinar lalu tiba-tiba mereka dapat melihat dengan jelas. Di tempat itu, ternyata telah ada ribuan para kultivator tingkat tinggi lainnya yang sedang bersiap-siap. Jenderal Pilar Barat, apakah itu Anda? Tanya seorang pemuda yang tiba-tiba menghampiri King Ruo. King Ruo yang baru saja tiba hanya bisa menjawab seadanya dengan gelagapan. Aku Yan Xiaoer, aku baru saja menerima pesan dari wakil pemimpin Lin Jiuhong untuk menjemput Anda. Jika demikian ikut aku, ucapnya lalu membawa King Ruo pergi meninggalkan rombongan yang ada bersamanya. Tanpa membantah, King Ruo lalu mengikuti Yan Xiaoer yang membawanya menuju ke sebuah tempat. Di dalam perjalanan itu King Ruo baru menyadari bahwa saat ini dirinya berada di bagian dalam kabut terlarang. Dan lebih anehnya lagi, kekuatan racun yang berada di dalam kabut itu tidak berpengaruh kepadanya, bahkan pada semua orang di tempat itu. Tidak lama kemudian mereka berdua akhirnya tiba di sebuah istana dengan gerbang yang dijaga ketat oleh beberapa prajurit yang merupakan para kultivator tingkat tinggi. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.